warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Reyanisa Jasmine Syafitri, berasal dari kelas 9B MTS 6 Pasuruan. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia, yaitu masa reformasi yang dipimpin oleh B.J. Habibie. Masa reformasi adalah masa ketiga dalam periodisasi sejarah Indonesia setelah kemerdekaan. Masa reformasi ditandai dengan kemunduran Soeharto dari jabatannya di masa sebelumnya, yaitu masa Orde Baru. Pada masa awal reformasi, pemerintahan Indonesia telah melewati 4 periode. Yang pertama, periode pemerintahan B.J. Habibie. Yang kedua, periode pemerintahan Abdurrahman Wahid. Yang ketiga, periode pemerintahan Megawati. Dan yang keempat, periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kali ini kita akan membahas masa reformasi periode pemerintahan B.J. Habibie. Pada saat Soeharto mundur dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998, pada saat itu juga B.J. Habibie dilantik menjadi presiden. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 8 UUD 1945 yang berbunyi, jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. B.J. Habibie menyampaikan pidato pertamanya setelah dilantik di Istana Merdeka yang berisi tekadnya untuk melaksanakan reformasi. Pidato tersebut merupakan visi kepemimpinannya guna melaksanakan tuntutan reformasi yang cepat. B.J. Habibie kemudian menyusun Kabinet Reformasi Pembangunan pada tanggal 22 Mei 1998. Adapun tugas pokok Kabinet Reformasi Pembangunan yaitu 1. Politik, otonomi daerah yang lebih demokratis dan meluas melalui TAP MPR nomor 15 MPR 1998, menciptakan kebebasan berpolitik, menerapkan sistem multipartai dalam pemilu, Undang-Undang Dasar nomor 2 tahun 1999, menciptakan kebebasan pers tentang perlindungan pers dan tugas wartawan UU Pres 1999, membatasi masa jabatan presiden maksimal 2 kali masing-masing 5 tahun. Ada satu peristiwa besar yang terjadi pada masa pemerintahan B.J. Habibie, yaitu referendum di Timur Timur. Referendum yaitu proses pemungutan suara untuk mengambil keputusan politik yang memengaruhi negara. Timur Timur sendiri ingin memisahkan diri dari Indonesia sejak masa Orde Baru. Kemudian B.J. Habibie melakukan referendum Timur Timur yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 yang bertujuan untuk memastikan rakyat Timur Timur ingin otonomi atau kemerdekaan. Hasil referendum kemudian diumumkan PBB pada tanggal 4 September 1999. Hasilnya, 78,5% rakyat Timur Timur ingin merdeka. Timur Timur resmi memisahkan diri dari Indonesia pada tanggal 19 Oktober 1999. 2. HAM, menghilangkan diskriminasi ras, etnik, dan agama. Pemberian amnesti dan abolisi untuk tahanan dan narapidana politik masa Orde Baru. Menghilangkan tanda khusus pada KTP warga keturunan Tionghoa. 3. Ekonomi, berhasil menurunkan laju inflasi, mengatasi krisis moneter, menurunkan nilai tukar rupiah terhadap dolar dari yang awalnya 16.000 per 1 dolar menjadi 6.700 per 1 dolar. Distribusi kebutuhan pokok mulai kembali berjalan dengan baik. Setelah kita mengetahui apa saja tugas pokok Kabinet Reformasi Pembangunan, kali ini kita akan membahas masa pemerintahan B.J. Habibie. Masa pemerintahan B.J. Habibie hanya berlangsung selama 1 tahun 5 bulan, mulai dari tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999, karena pada saat B.J. Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya sebagai presiden pada saat sidang umum MPR tanggal 14 Oktober 1999, sebagian besar anggota MPR menganggap B.J. Habibie tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai presiden karena masalah referendum di Timur Timur. Akhirnya, pada tanggal 20 Oktober 1999, Ketua MPR mengumumkan bahwa pidato pertanggungjawaban B.J. Habibie ditolak.
kemudian B.J. Habibie pun ikhlas dan mengundurkan diri. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan tentang masa reformasi periode pemerintahan B.J. Habibie. Semoga kita bisa jadi generasi yang gak cuma ngerti sejarah, tapi juga bisa bikin perubahan. Maaf kalau ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.